Baik, Pak Boy, mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi kelas 6. Kali ini kita memasuki pembelajaran ke-6 ya. Artinya kita sudah di ujung subtema 1 untuk tema 2. Simak baik-baik video pembelajaran hari ini ya. Kemarin kita sudah belajar mengenai penemuan-penemuan penting, misalnya arus listrik yang ditemukan oleh siapa? Michael Faraday, dan juga penemuan lampu pijar ya, bola lampu itu yang ditemukan oleh Thomas Alva Edison. Nah, kali ini kita akan mempelajari tentang penemuan roda yang mengubah wajah dunia. Bagaimana? Coba perhatikan di sekitar rumah kalian, apakah ada alat transportasi? Alat transportasi itu alat yang untuk bepergian ya. Alat yang untuk bepergian yang menggunakan roda. Kira-kira ada tidak yang menggunakan roda? Apakah ada mesin yang menggunakan roda ya? Jadi yang menggunakan roda itu apakah mesin juga menggunakan roda atau hanya alat transportasi saja? Seperti mobil, motor ya. Nah, apakah ada peralatan yang menggunakan roda? Jadi roda itu digunakan di mana-mana ya. Kita akan mempelajari setelah ini. Nah, yang pertama yang harus kalian perhatikan adalah roda yang pertama berasal dari kayu. Kayu yang bagaimana, Pak? Pada zaman dahulu, manusia itu menggunakan gelondongan kayu. Nah, ini kayu yang ditebang ya, pohon yang ditebang lalu diambil batangnya. Ini dijadikan roda. Ya tentunya pasti tidak akan sehebat roda yang sekarang, pasti akan tersendat-sendat ya, tidak lancar, tidak nyaman ya. Memang itu waktu zaman dulu itu digunakan untuk mengantar barang, bukan untuk bepergian ya. Nah, seiring perkembangan zaman, kayu gelondongan tadi dibentuk sedemikian rupa menjadi lingkaran ya, lalu diberikan di tengah-tengahnya itu ya kayu seperti ini. Itu tujuannya adalah supaya mempermudah gerakannya ya, dikaitkan dengan kendaraan, misalnya delman dan lain sebagainya. Tapi awal mulanya roda itu berasal dari gelondongan kayu ya, kayu batang kayu seperti ini saja yang dipakai, tidak dibelah menjadi seperti lingkaran, tidak seperti itu. Tapi sering perkembangan zaman berubah menjadi lingkaran seperti ini ya. Nah, yang namanya manusia itu selalu berpikir kreatif, selalu berpikir inovatif, sehingga yang tadinya terbuat dari kayu berpikir ya, ini kalau kayu mungkin terlalu berat, tidak enak, tidak nyaman, mungkin juga cepat rusak ya. Oleh karena itu, yang tadinya terbuat dari balok kayu seperti ini lalu dibuat ya, ada jari-jarinya. Jari-jari itu yang ini nih, yang ini dia disebut dengan jari-jari ya, ini. Kemudian lama-kelamaan manusia juga berpikir kalau menggunakan kayu mungkin akan cepat keropos, mungkin ya, cepat keropos, kena air nanti cepat rusak. Dibuatlah menggunakan besi ya. Besi yang digunakan juga bermacam-macam. Pada dulu kala besinya itu sangat tipis, kemudian diubah ya, seperti mobil itu kan sekarang ya, velg namanya, velgnya itu menggunakan besi yang sangat kuat, kokoh, dan juga menggunakan ban. Nah, ini ban ya. Kalau zaman dulu kan tidak ada ban, sehingga ya hanya kayu yang terbentur dengan jalan. Kalau sekarang supaya empuk, supaya nyaman dipakai, kendaraan mobil, motor menggunakan karet ya. Nah, ini ada penemuannya juga tersendiri. Nah, Leo yang ada di foto ini bernama Charles Goodyear. Pada tahun 1839 berhasil membuat ban yang terbuat dari karet yang lebih tahan goncangan dan lebih kuat terhadap gesekan permukaan jalan. Artinya ban tadi itu diciptakan supaya kuat terhadap goncangan, jangan sampai kendaraannya itu terkena jalan yang tidak enak langsung rusak rodanya ya. Kemudian juga kuat terhadap gesekan permukaan jalan. Nah, ini penemu ban pertama.
Nah, kemudian dilanjutkan ya oleh Robert William Thomson. Pada tahun 1845 berhasil mematenkan ban yang berisi angin. Nah, kalau yang tadi itu ya Charles Goodyear itu cuma bannya biasa, tapi kalau ini adalah ban yang berisi angin ya, seperti yang kita pakai itu motor itu kan ya, bannya itu kan diisi angin ya. Kalau tidak nanti bannya kempes. Nah, tetapi ada satu lagi penemunya itu namanya John Boyd Dunlop atau Dunlop ini ya. Pada tahun 1888 mematenkan itu artinya adalah mendaftarkan penemuannya, meresmikan penemuannya, sehingga tidak ada yang plagiat atau meniru-niru, tidak boleh, nanti kena hukum. Nah, penemuan bannya ini lebih diakui dunia daripada ban buatan Thomson. Nah, mungkin pada kualitas bannya lebih hebat buatan Dunlop daripada buatan Thomson, maka masyarakat lebih mengakui ban buatan Dunlop ini. Nah, ini jenis-jenis ban untuk berbagai medan seperti ini kira-kira ya. Mungkin kalian akan bisa melihat mobil satu dengan mobil lain berbeda bannya, atau motor ya, motor satu dengan motor yang lain kan berbeda. Contoh ini ban mobil saja ini ya. Nah, ada yang digunakan untuk mobil untuk jalan raya misalnya ya, ada yang untuk jalan yang lebih ekstrim lagi, misalnya banyak bebatu, ada jalan yang untuk lumpur, ada jalan yang ya lebih bagaimana pasir atau bagaimana, itu tergantung daripada ukirannya. Ukiran ban itu seperti ini ya, tuh ukiran ban itu seperti ini ukiran ban ya. Nah, masing-masing ban itu mempunyai keuntungannya sendiri. Jadi jika kalian ingin bepergian ke tempat gunung ya, gunung tentunya kan berbatu. Nah, kalian jangan memakai ban yang ada gunakan di jalan raya yang mulus, tidak seperti itu, nanti kalian akan tergelincir nanti ya, terpleset di gunung. Nah, ini seiring perkembangan zaman ya. Nah, contohnya itu digunakan oleh para supir truk ya. Ban yang digunakan oleh mobil truk itu khusus untuk melewati medan-medan yang berat ya. Masyarakat terbantu dengan adanya penemuan ban, membuat penyaluran bahan makanan menjadi lancar. Bahan makanan dari mana? Ya dari desa ke kota. Misalnya dari penghasil sayuran, misalnya tomat ya, dari desa disalurkan kemana? Ke kota. Tapi kan kalau kota kan jalannya bagus, nah tapi dari desanya jalannya misal berbatu seperti ini ya, itu kan nanti akan susah kalau tidak ada ban. Kamu bayangkan kalau mobil tidak ada ban yang berisi angin seperti itu, akan susah. Cuma rodanya saja, cuma velgnya saja, nanti ya mobil pasti tidak akan nyaman ya. Tidak hanya pada alat transportasi seperti dijelaskan oleh Pak Bayu di awal, ban juga digunakan pada peralatan atau mesin-mesin, misalnya mesin panen jagung seperti ini ya. Ada ban yang digunakan juga di sini, ada roda yang digunakan. Jadi roda terus ban ini pengubah wajah dunia. Yang tadinya panen jagung itu metik sendiri, sekarang sudah menggunakan alat ya, sudah canggih. Nah, roda sendiri itu pada mesin. Nah, mesin itu mesin kendaraan, mesin misalnya di pabrik itu menggunakan gear ya, namanya gear di sini. Nah, jika salah satu gear, misalnya gear yang ini itu berputar, maka akan mempengaruhi gear yang kedua, lalu gear yang ketiga, gear keempat, gear kelima, gear keenam terus. Nah, otomatis nanti mesin yang lain akan ikut berputar, bergerak sesuai perputaran gear ya. Ini biasanya ada di sepeda motor, itu ada itu ya, pasti di mesinnya itu pasti ada. Kemudian juga di mesin-mesin di pabrik itu pasti menggunakan gear. Nah, inilah mengapa roda disebut pengubah wajah dunia. Yang tadinya bepergian tidak bisa jauh-jauh atau terlalu susah naik gunung, sekarang mobil bisa naik turun gunung dengan lancar ya. Atau tadinya
manen jagung itu menggunakan tangan ya, menggunakan tangan manusia, sekarang tinggal memakai mesin saja, tinggal didorong mungkin ya, tinggal nanti jagungnya sudah terpanen. Nah, alhamdulillah sekarang kita memasuki tahap kesimpulan. Yang pertama, roda mengalami berbagai perkembangan. Tadi dimulai dari gelondongan kayu, terus kayu yang berbentuk lingkaran, terus dari kayu menjadi besi ya. Sekarang ditambahkan ban ya. Ban berbahan karet ditemukan oleh Thomson dan Dunlop. Jadi ada dua orang di sini ya. Tapi yang lebih diakui adalah sekarang itu bannya Dunlop ya. Kemudian penemuan ban membuat berbagai kemudahan bagi manusia dalam beraktivitas seperti bepergian ke tempat jauh, berdagang, dan lain-lain. Tentunya kita harus bersyukur dengan berbagai penemuan oleh orang-orang hebat yang ada di dunia ini. Pak Boy Heri saja, semoga bermanfaat ilmunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.